Selamat malam semuanya. Oke. Kita kembali lagi di Instagram Live Dikdok Diskusi Kala Dokter episode 148. Dan hari ini malam Minggu, banyak banget event di luar sana ya, yang ada Vindes, lagi ada volley, ada juga konser, ada juga acara-acara di luar sana. Tapi Dikdok malam ini juga bikin acara spesial karena topiknya malam hari ini spesial banget. Kenapa? Kita akan bahas tentang sakitnya jagain jodoh orang lain. Ini udah mulai rame. Aku sapa-sapa dulu. Hai, ada Kak Renaldo, ada Kak Diniles, ada Dokter Pinky, ada Dokter Rina, narasumbernya udah dateng. Ada Dokter Vini, hai dok. Ada Dokter Caesar, terus ada Yuda. Oke, judulnya ada di atas ya. Tadi aku bilang. Nah, kita ngobrolin tentang sakitnya jagain jodoh orang lain karena lagi rame banget juga satu minggu ini. Ada berita di TikTok, kalau kalian lihat TikTok, tapi sebenarnya bukan karena itu sih mau bahas ini. Kita bahas dari pengalaman teman-teman di sekitar aku yang banyak request juga soal topik ini. Kalau gitu aku langsung undang dokter Rindanya ya. Halo, Malam dok. selamat malam, Mbak Ivo. Ketemu lagi kita dok. Iya, Eh, lama banget ya. iya, terakhir dokter join maraton, tapi itu kan di awal-awal maraton ya, jadi kita udah termasuk Iya. lama nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Dokter Ina, selamat malam. Gimana Jogja dok? Aman? Alhamdulillah aman, Uh, tentram, damai sejahtera. Aman ya, ya, bagus lah. Alhamdulillah. Dokter, ini saya lihat dokter satu minggu terakhir tuh kayaknya lagi aktif-aktif banget ya bikin Instagram live. Tapi saya suka banget dok, maksudnya, akhirnya dokter Rina setelah balik dari Tata Surya kemarin yang agak off Iya. banyak di Indonesia, balik lagi ngumpulin semangat. Dokter, kegiatannya apa aja sih dok akhir-akhir ini? Terus kayaknya ada updatean baru praktek yang saya lihat juga, boleh diupdate dok sama kita penonton Dikdok. Oke, terima kasih. Jadi memang beberapa bulan terakhir saya agak off ya, karena memang sebelum persiapan petugas di Tanah Suci itu memang ada banyak pelatihan. Jadi eh, off memang sebelum dan sesudah tugas di Tanah Suci gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali lagi ke acara, apa, kegiatan-kegiatan yang sehari-hari ya di rumah sakit saya ya, di 3 rumah sakit. Ada 1 rumah sakit jiwa milik pemerintah daerah, kemudian ada 2 rumah sakit lainnya di luar itu ya, kemudian online juga ya, cuma memang jamnya belum sepenuh seperti sebelum saya bertugas. Terus masih juga tugas di Fakultas Kedokteran ya, ngajar dan membimbing penelitian beberapa mahasiswa-mahasiswa kedokteran gitu. Berarti full ya dok, semakin full. Tapi saya lihat dokter semangatnya ini kelihatan dari pancaran matanya sih dok. Kayaknya lagi mau ngumpulin apa ya, energi banyak supaya bisa kasih waktu lebih banyak lagi di mungkin di media online. Jadi, semoga ini ya dok ya, konsisten ya dok ya, saya dukung kalau itu dok. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ada waktunya ya. Amin. Insya Allah Oke. kalau untuk teman-teman, insya Allah selalu siap lah. Nah, tadi malam teman-teman kalau tahu dokter Rina juga habis live IG, dan malam ini saya colong waktunya buat live IG juga. Jadi makasih banyak dokter Ya, buat topiknya juga dokter Rina. Waduh, berat banget ya Mbak. Aduh, iya berat banget nih. tapi kita mau ngobrol ringan aja dok. Ini kayak Ya, pertanyaan yang sebenarnya di antara circle-circle pertemanan umur 20 tahun ke atas ya dok ya. Pasti kayak adalah di pertemanan yang ngalamin topik kita ini, yaitu sakitnya jagain betul. jodoh orang lain gitu. Kalau secara Ya, pribadi, saya sih nggak ngalamin ya, tapi maksudnya jangan sampai gitu ya maunya. ya. Nah, kita mau bahas dulu soal apa ya, mungkin jatuh cinta, komitmen dalam waktu lama. Biasanya kan ini terjadi pada orang-orang yang sudah punya relationship dalam waktu lama ya dok ya. Makanya ada kata-kata kayak jagain jodoh orang. Kesannya kayak udah mungkin 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, tapi berpisah gitu, nggak jadi nikahnya sama siapa. Mm-mm. Mungkin dari sisi apa ya, dari sisi relationship dok, biasanya apa sih yang akan dirasakan seorang ketika punya perasaan berjalan bersama-sama dalam suatu hubungan ini, especially laki-laki dan perempuan ya dok ya. Biasanya secara kejiwaan itu perasaan kita ada apa aja tuh yang kita rasain. Ya.
Baik, terima kasih Mbak Ivo. Jadi kalau relasi antar satu orang dengan orang lainnya ya kita nggak ngomongin masalah dengan lawan jenis aja ya, dengan orang lain lah ya. Tentu ada banyak yang kita take and give ya di dalam semua hubungan ya, baik itu dengan teman, dengan orang tua, dengan siapapun itu. Ada yang kita berikan, ada imbal baliknya seperti itu. Tetapi memang semakin lama kita berhubungan dengan seseorang, tentu lebih banyak lagi kuantitas dan kualitas yang kita berikan dalam take and give itu gitu loh. Kita tidak bisa juga mengatakan kalau semakin lama hubungan maka kualitasnya semakin bagus, belum tentu juga ya. Tetapi memang akan lebih banyak yang di take and give, diberikan dan dikembalikan kepada kita gitu. Apa sih yang di take and give? Macam-macam ya, dari mulai mungkin uh, saling berbagi pikiran ya, berbagi pengalaman bersama ya. Uh, kan kalau kita punya hubungan itu kan sering mungkin makan berdua, kemudian belanja atau jalan-jalan berdua dan lain-lain itu kan akan menghadirkan emosi dan memori yang lebih banyak di dalam otak kita gitu ya, dan itu tersimpan tentu saja di otak kita gitu kan. Terus kemudian ada imbal balik selain memori, kognisi juga emosi juga ya. Kita jadi apal nih eh, teman kita atau pasangan kita itu emosinya seperti apa, yang disenengin apa, yang nggak disenengin apa. Itu tentu tentu mewarnai hubungan kita ya, apalagi kalau udah lama. Yang 1 tahun mungkin beda dengan yang 3 tahun. Tentu yang 3 tahun harusnya lebih hafal lah ya. Ini kesukaannya apa, warna kesukaannya apa, makanan kesenangannya apa kayak gitu gitu, Mbak Ipo. Oh, saya suka kata kuncinya. Akhirnya saya menemukan gitu dok. Kata kuncinya adalah take and give. Jadi maksudnya, ya sih mungkin kalau kita berteman sama jenis aja gitu ya, Ya, ada pengalaman apa ya berbagi itu ya memberi dan menerima itu dalam waktu yang sangat lama gitu, tidak ya. hanya sebentar. Iya, oke oke oke. Oke. Nah, terus mungkin kita masuk ke tahap kejadian ini dok, sampai di judul kayak sakit sakitnya jagain jodoh orang lain. Jadi ini kita akan bahas ke pasangan ya dok ya, masuk ke pasangan. Nah, ketika seseorang punya hubungan perempuan dan laki-laki, lalu hubungannya cukup lama bisa dikatakan, tapi ternyata gagal gitu ya, ternyata tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan, padahal dua-duanya sama-sama mengharapkan ke jenjang yang sama dok, ke jenjang pernikahan, tapi ternyata tidak terjadi. Nah, biasanya dok, kan saya kenapa ingin banget bahas ini karena saya tahu dari beberapa informasi beberapa dokter spesialis jiwa juga kalau ternyata penyebab-penyebab teman-teman yang misalnya ODGJ, yang bisa depresi gitu, ternyata kalau diambil akarnya atau benang merahnya itu ada yang karena putus cinta, ditinggalkan orang yang disayang gitu ya. Ya, Nah, untuk status ini kan agak mirip ya dok ya, kita ditinggalkan sama orang yang disayang. ya. uh, Perasaannya gimana sih dok? Maksudnya apa sih yang dialami oleh kejiwaan kita tuh ketika sampai bisa, bahkan penyebab ujungnya tuh bisa bisa itu loh, bisa jadi ODGJ loh gitu dok. Iya. Heeh. Ya, kasihan ya kalau udah sampai jadi ODGJ ya. Pertama kita gini dulu aja, Mbak. Jadi, hubungan lama tapi gagal gitu ya. Kita lihat dulu deh, hubungan itu kayak puzzle ya. Puzzle itu kan, apa namanya, kita tahu ya puzzle itu permukaannya ada yang kotaknya begini, kemudian klop atau tidak bisa match atau tidak. Itu kalau saya sebutnya adalah compatibility dari kepribadian. Jadi, kalau menurut DSM ya, itu secara ilmu psikiatri, ilmu psikologi, kita membagi kepribadian itu secara garis besar menjadi 3. Yang klaster A, klaster B, kemudian klaster C. Jadi ada 3 ini. Nah, nanti ada rinciannya lagi. Klaster A itu diisi oleh kepribadian-kepribadian yang tipenya itu penyendiri ya, mungkin tidak begitu bisa bergaul atau berteman dengan banyak orang gitu. Mungkin dia bisa bergaul tapi hanya dengan 1 atau 2 orang, tapi ketika dia punya 1 atau 2 orang ini dia akan sangat loyal sekali. Ya, ini tipe A. Di dalamnya ada paranoid dan skizoid ya. Skizotipal juga masuk di sana. Kemudian yang klaster B itu adalah klaster orang-orang yang memiliki emosi yang dinamis, ya, naik turun gitu ya. Di dalam klaster B ini ada ciri kepribadian narsisistik, kemudian histrionik, dan kepribadian emosi tak stabil. Jadi dramatis sekali perubahan emosinya dari klaster kepribadian B ini. Kemudian yang C itu adalah
tipe kepribadian yang sifatnya itu pencemas ya, pencemas, ragu-ragu gitu ya. Masuk dalam klaster C ini adalah orang-orang dengan kepribadian anankastik ya. Anankastik itu perfeksionis gitu. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan plannya dia gampang cemas ya. Jadi ingin merapikan, cepat-cepat merapikan kembali ya. Setiap hal itu harus terjadwal, baju macam-macam itu sudah tertata dengan rapi mungkin. Dan kalau tidak sesuai dengan rencana, dia akan mudah tertrigger untuk muncul kecemasan. Atau kepribadian yang klaster C lainnya itu ada yang cemas menghindar ya, jadi dia cenderung menghindari konflik dengan mengalah, melarikan diri, menghindari konflik gitu ya intinya. Atau kemudian ciri kepribadian yang OCD atau obsessive compulsive disorder. Nah, kita harus ngenalin dulu nih kepribadian kita itu apa ya. Artinya ada kepribadian-kepribadian yang tidak match satu sama lain. Misalnya dua orang yang sama-sama narsisistik ya, yang satu merasa paling benar sendiri, kemudian satunya juga sama, nggak ada yang mengalah. Padahal dalam hubungan itu kan harus saling melengkapi dan saling nurunin ego gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita kenal ya, kita kenal kepribadian kita dan kita kenal kepribadian pasangan kita, dari awal mungkin kita bisa seperti memprediksi gitu ya Mbak Ivo ya. Aku nih narsisistik. Kalau kemudian aku punya pasangan narsisistik, what do you expect gitu kan? Di awal-awal sudah berantem, sudah banyak nggak cocok gitu kan. Terus dilanjutin berharap masing-masing berubah ya nggak bisa lah karena kepribadiannya udah nggak match duluan gitu ya. Tapi kalau kepribadian narsisistik ini kemudian punya pasangan kepribadian yang dependent ya, dependent itu masuk yang cluster C ya, dependent itu kalau cara bahasa Jawa itu manutan gitu. Jadi ya malah justru akan saling melengkapi. Yang cowok narsisistik suka memimpin, merasa dirinya paling benar, sih ceweknya mungkin masuk yang dependent atau kebalikannya. Jadi dikasih pengarahan ke sana kemari dia oke-oke aja gitu. Ini bisa match dalam jangka waktu lama gitu ya. Artinya dari awal kita harus melihat terlebih dahulu kalau memang ke arah mau jenjang yang serius gitu ya. Jangan sampai kita udah tahu nggak match kok mau diturutin sampai 5 tahun, 10 tahun ya gimana gitu kan. Apalagi nanti menikah. Nah, justru setelah menikah itu masalahnya jadi tambah banyak lagi, lebih kompleks lagi gitu ya. Kemudian berikutnya saya mau menggarisbawahi kata-katanya Mbak Ivo ya, gagal. Udah lama tapi gagal. I wouldn't say that it fails gitu ya. Saya nggak akan katakan kalau kita kemudian memiliki hubungan dengan seseorang, apapun ujung dari hubungan itu kemudian dikatakan gagal, no gitu ya. Menurut saya saling bertumbuh bersama, saling mengenali ya kan. Meskipun akhirnya nggak jadi jodohnya, nggak jadi nikah, tapi kita nggak bisa katakan itu gagal loh ya. Kita bertumbuh bersama, kita mengenali kepribadian kita bersama, saya jadi paham kepribadian saya jadi paham bahwa dengan kamu saya cocok atau tidak. Gitu juga sebaliknya. Sehingga ketika kemudian nggak jadi nikah nih sama si orang ini, next kita akan tahu setelah itu, oh nanti kalau aku harus cari pasangan ya atau calon yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita tahu kriteria inklusi dan eksklusinya kan, karena kita sudah mencoba dengan pacar atau pasangan yang atau calon yang sebelumnya, ya kan. Jadi nggak gagal sama sekali, hanya ended berakhir bukan sebagai pasangan gitu aja, tapi kita punya bekal-bekal hasil kesimpulan dari hubungan tadi itu. Oh, next ketika saya mau melangkah, saya bisa nih cari kriteria yang ini. Kalau yang cowok yang begini, saya tidak cocok. Itu. Meskipun biasanya sih mengulang. Yang ini yang kesalahan yang banyak teman-teman lakukan tuh mengulang. Jadi di awal sudah tidak cocok dengan laki-laki misalnya ya, yang tipe kepribadiannya klaster B misalnya ya, narsisistik. Udah tahu calon sebelumnya itu klasternya itu narsisistik, kita nggak cocok. Tetapi terus udah putus misalnya ya, atau nggak jadi nikah sama si cowok ini ya, kemudian cari calon lagi sama lagi. Nah ini kan apa ya? Ini yang mungkin harus dihindari gitu Mbak Ivo. Oke, nggak ngambil pelajaran. Oke. Oh, saya suka juga lagi nih. Tadi dokter juga bilang Tadi dokter udah jelasin banget, itu bagus banget guys. Ada pembagian kayak klaster kepribadian ya, klaster A, B, dan C itu. Nanti teman-teman boleh nonton ulang. Mungkin gini ya dok ya. Mungkin untuk teman kan ini kalau gagal ke pernikahan berarti ini diperuntukkan untuk orang-orang yang
serius ya tujuannya ya. Mungkin kalau untuk anak SMP, anak SMA yang masih pacaran, Ya, kan masih jauh ya. ya, Mungkin nggak usah terlalu serius kayak gini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada tujuan ingin menikah gitu ya, ke jenjang serius, penting banget ternyata kayak kata Dokter Rina tadi, kita tahu kepribadian kita itu jenisnya apa, sehingga ketika kita mungkin jatuh cinta sama seseorang gitu, kadang kan kita jatuh cinta dulu ya dok ya, tanpa tahu ya, kepribadian, karena kan kepribadian itu kan luas ya, kita kan paling suka dia mungkin karena ganteng, karena baik, karena perhatian, betul, atau karena lucu betul. gitu. Ya, Nah, betul. ketika kita udah kenal jadian, terus ternyata kita juga wajib ternyata tahu kepribadian pasangan kita kalau tadi yang mau serius. Ya, Ini PR, maksudnya jangan cuman kayak dokter tadi juga bilang apa, jangan udah tahu kayaknya nggak cocok, dicobalah, dicoba-coba sampai 10 tahun mm, ternyata mm, gagal. mm, Dan bukan gagal ya, kita garis bawahi harapannya mungkin supaya mungkin karena teman-teman tuh merasa akan gagal gitu loh dok, jadi kalau nggak jadi mm. teman-teman tahu definisinya adalah gagal. Ah, no, Padahal no, ya, ya, dokter dokter sudah katakan tidak mungkin gagal karena pasti ada sesuatu yang bertumbuh di kita dan pasangan kita tadi yang nggak jadi sama kita. iya, Itu ya teman-teman nih. ada progres. Ada Oke, progres, ada proses udah progres. pendewasaan, ya. Ya sih, masa bertumbuh bersama nggak ada perkembangan perubahan. Lagi Iya. dok, Eh, sorry, oke, sorry ya dok, lagi di outdoor di luaran. Jadi Iya. eh, apa sih dok yang menarik? Dokter kan misalnya dokter kan sudah berkeluarga ya. Mungkin Mm, dokter sering nih dengar cerita anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah yang curhat sama dokter. mm, Sebenarnya apa yang paling sering bisa menyebabkan hal ini terjadi terus gitu? Karena mm, kitanya yang nggak belajar dari kesalahan, atau karena memang ada alasan lain yang mempengaruhi kayak gini, kan ada juga yang bilang oh dia mungkin trauma, ada trauma lain sehingga dia ya, mengulangi kesalahan yang sama gitu. Biasanya apa oke. dok yang mempengaruhi? Apa dia memang belum mempelajari dirinya sendiri, makanya dia nggak akan berhasil nemuin pasangan yang tepat untuk dia? Iya, oke. Jadi Mbak Ivo, prinsip yang pertama kita itu bukan robot, kita itu bukan komputer yang bisa diprogram ya. Kita itu manusia dengan segala reaksi emosi. Em, Jadi ada area-area otak tertentu yang sebenarnya itu fungsinya sendiri-sendiri. Pusat memori kita itu ada di hipokampus ya, tetapi hipokampus ini menyimpan memori itu nggak lama. Kemudian nanti dia akan, hipokampus itu letaknya di tengah otak lah ya, di tengah-tengah gitu ya. Kemudian setelah dari hipokampus, dia akan dimasukkan ke dalam kortek. Kortek itu area otak kita yang neokortek lah, artinya besar ya. Di sini pusat kognisi juga. Jadi selain untuk memori, dia juga untuk memutuskan atau apa namanya, mengambil keputusan lah ya, judgement ini baik, ini buruk ya, reward positif, reward negatif. Kita memutuskan A atau B, kita tahu konsekuensi baik dan buruknya itu di korteks, terutama di prefrontal cortex. Nah, sayangnya ada, ya nggak sayang ya, tapi ternyata kita punya area memori yang itu bukan hanya data-data aja kayak komputer tadi, tetapi dipengaruhi oleh emosi kita, yaitu amigdala. Nah, amigdala ini apa namanya, menyimpan memori-memori yang terutama di awal-awal masa kehidupan kita, yang kemudian ini memicu reaksi emosi tertentu. Misalnya, waktu kecil kita pernah digigit anjing misalnya ya, atau kita pernah mengalami suatu peristiwa yang menakutkan, pas hujan deras ada petir kenceng gitu ya, petir suaranya keras banget gitu ya, kita kaget. Nah, ini akan disimpan di amigdala sampai mungkin dalam jangka waktu lama, mungkin sampai kita dewasa, sehingga ketika kita lihat anjing atau lihat bonekanya aja, atau mendengar suara petir, atau belum ada petir, hujan aja kita sudah teringatkan memori akan kondisi ketika peristiwa yang sangat-sangat traumatis itu kita alami gitu. Nah, peristiwa-peristiwa penting ini memang akhirnya itu menimbulkan respon emosi yang tidak diolah dulu di korteks prefrontal. Artinya respon kita terhadap hal-hal yang disimpan di amigdala itu kadang-kadang menjadi tidak rasional gitu loh. Karena kan rasional kita, pusat untuk memutuskan tadi di korteks prefrontal itu ya.
ini kadang kalau kalau kondisi-kondisi yang baper ya kita istilahnya ya bawa perasaan banget itu kita lupa atau kita tidak terlatih untuk menggunakan korteks prefrontal kita. Jadi respon yang kita lakukan itu hanya berdasarkan amigdala aja gitu. Jadi lupa dimampirkan di prefrontal cortex sehingga eh misalnya tadi ya ketemu cowok yang kita sebelumnya pernah jatuh cinta dengan cowok yang tipenya seperti ini misalnya ya mungkin mirip postur tubuhnya, mirip cara bicaranya gitu kan. Padahal si cowok ini pernah membuat kita trauma gitu kan. Terus kita udah nggak sama cowok ini. Berikutnya kita ketemu cowok yang mirip, ternyata memori-memori seneng, cinta, jatuh hati, tertarik itu muncul lagi karena dibangkitkan oleh amigdala tadi. Ketika melihat cowok yang mirip-mirip kayak gitu. Ini ya lumrah ya, manusiawi lah ya. Cuma dengan proses pendewasaan ya, meskipun amigdala tetap pasti akan bekerja karena dia responnya itu otomatis gitu loh. Jadi nggak bisa pakai rasio, memang otomatis aku kok naksir ya, aku kok seneng ya sama orang ini, itu tiba nggak bisa dirasio lagi. Hanya dengan proses pendewasaan mungkin kita bisa, oh wait, ini lagi amigdalaku yang bekerja nih, coba tak tunggu dulu, ku pikir-pikir lagi, ku masukkan ke prefrontal cortex dulu, aku dulu pernah berhubungan dengan pria model kayak begini dan hasilnya begini. Meskipun amigdalaku bilang I love you gitu kan, prefrontal cortexnya dipakai dong. No, hasilnya akan nggak baik. Mungkin aku akan tersakiti lagi. I have to search another type of man, another type of boy, nggak yang kayak gini deh. No, jadi cari yang lainnya. Kayak gitu mungkin ya Mbak Ivo ya. Oke, Dok. Thank you. Itu bagus banget. Ternyata seru banget bahas ini. Dok, lagi, Dok. Kadang tuh kenapa setiap orang yang mengalami kejadian ini, sakitnya jagain jodoh orang lain alias putus hubungan ketika tidak jadi menikah gitu ya, rata-rata langsung down, baik itu perempuan atau laki-laki. Tapi mungkin karena saya pertemanannya perempuan, jadi rata-rata perempuan yang saya amatin itu downnya itu parah banget, Dok, sampai kayak tidak punya kepercayaan diri untuk memulai hubungan baru. Anggap itu jangka lama, bahkan untuk penyembuhan dia merasa apa gue yang kurang banget. Terus yang kedua, dorongan, kadang orang sekitar tuh kan nggak tahu hubungan kita ya, Dok ya, mereka taunya kok udah 10 tahun kok nggak jadi gitu loh. Kayak kenapa kita harus menanggung harapan orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman-teman, sahabat kita tuh kayak melihat mereka kecewa gitu. Nah, dokter mungkin boleh ini ke teman-teman yang lagi ngalamin itu, apa yang harus teman-teman proses tadi. Maksudnya aku juga nggak mau ya, Dok ya, kayak kalau ada yang ngalamin kayak gitu jadi merasa kayak tadi kan sedih banget ya, jadi nggak mau berhubungan sama yang lain, padahal sebenarnya harus kayak gitu. Apa ini, Dok, solusinya buat kita? Iya, memang Mbak Ivo, semua hal yang apa namanya menjadi stresor dalam kehidupan itu bisa mengakibatkan seseorang kemudian mengalami gangguan mental. Dan tadi seperti dikatakan Mbak Ivo, jadi ODGJ deh. ODGJ-nya apa macam-macam ya, tergantung kondisi biopsikososialnya ya. Bisa depresi, bisa cemas, bisa sampai bipolar, bisa sampai skizofrenia. Tergantung microchip genetik yang ada di otaknya tuh dia bakalan sakit apa kalau mengalami stresor yang berat gitu. Jadi kalau kemudian putus cinta ini menjadi sesuatu hal yang besar dan tidak bisa diatasi, tidak bisa di-overcome, nggak bisa move on gitu ya, ini bisa kemudian menjadi suatu kondisi yang berat, jadi depresi berat misalnya, sampai mungkin ada yang ide suicide dan lain-lain kayak gitu ya, bisa banget. Oleh karena itu ya tadi kita harus melatih untuk menjalankan prefrontal cortex kita. Jadi jangan hanya sekedar apa namanya menuruti amigdala kita aja, tapi prefrontal cortexnya dijalanin deh, rasionya di apa namanya dipakai dulu deh seperti itu. Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa dilatih, tapi harus ada keinginan dulu gitu kan. Jadi ibaratnya kita mau nolong orang, ya hanya orang-orang yang bisa ditolong. Ada orang tenggelam, kita kasih lempar tali, dia mau ambil talinya enggak gitu loh. Jadi kamu pasti bisa, percayalah teman-teman, pasti akan bisa. Ketika putus sakit pasti, karena kan kita bukan robot ya. Tetapi percayalah bahwa dengan berjalannya waktu, kamu akan bisa melupain dia dan akan ketemu dengan laki-laki yang lebih baik. Kalau kamu percaya itu gitu loh. Kalau kamu nggak percaya, ya nggak akan terjadi gitu kan. Nah, terkait dengan harapan orang-orang di sekitar kita.
dalam setiap aspek di dalam kehidupan kita gitu ya, bukan hanya masalah jodoh atau pasangan aja ya, mungkin tentang apa namanya akademik, kuliahnya kok belum selesai sih, skripsinya kok belum ini sih gitu kan, terus macam-macam deh, nanti udah nikah pun kok belum ada anak sih dan sebagainya ya. Memang norma-norma yang di setting oleh lingkungan sekitar kita itu kita harus tahu bahwa ini nggak bisa kita kontrol. Jadi omongan orang, ya, kemudian harapan orang, komentar orang, itu kan kita hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu loh. Kita nggak bisa, jangan ngomong gitu dong, gitu kan nggak bisa ya. Tapi kita bisa sampaikan secara tegas atau secara eh, apa namanya asertif ya bahasanya ya, secara tegas bahwa Ibu, saya terima kasih sekali mungkin harapannya Ibu baiklah ya, Ibu menginginkan kami kemudian menikah, tapi cara Ibu menyampaikan itu kepada saya itu tidak membantu saya gitu. Itu mungkin malah membuat saya semakin down. Tolong jangan tanyakan hal seperti itu pada saya. Seperti itu supaya orang di sekitar kita juga tahu bahwa kita nggak nyaman dengan pertanyaan seperti itu gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya memang eh, kalau saya karena kita semua percaya bahwa jodoh itu apa namanya di tangan yang maha kuasa ya, artinya kita belum menikah dengan seseorang bukan karena kita kurang apa, kurang cantik, kurang pinter, kurang apa, bukan, hanya semata-mata memang waktunya belum waktunya kamu menikah, seperti itu, jodohmu belum ketemu aja kayak gitu. Dan eh, apa namanya, mungkin di Indonesia itu harapan untuk menikahnya usianya jauh lebih muda dibandingkan di negara-negara lain ya. Kita mungkin 24, 25 belum nikah udah banyak yang tanya. Padahal di negara lain, bahkan di Asia ya, bahkan di Asia, Korea misalnya, Jepang misalnya, umur berapa sih mereka nikah? 35, 40, 48 itu masih suatu hal yang biasa. Sehingga kalau kemudian ada yang ngomong, kamu udah umur 30, 35 kok belum nikah, aduh mainnya kurang jauh deh Bu, coba ke Jepang, itu banyak yang 40 tahun belum nikah kan gitu loh. Jadi take apa namanya, yang pertama pede dulu aja dan don't take it too serious, dan bukalah apa namanya pengetahuan lebih luas tentang masalah ini, bahwa uh, setting norma-norma yang dibebankan oleh lingkungan kita kepada kita di Indonesia, di Jawa mungkin khususnya, itu belum tentu berlaku di semua bagian di dunia ini. Kamu cuma salah tempat tinggal aja kali ya. Kalau kamu di Jepang nggak ada yang nanyain kok, kamu umur 50 mungkin gitu ya. Oke oke ya. Waduh jadi pingin pindah ke Jepang karena saya kapan kapan. Oh, oh, oh. Oke Iya, nggak oke. ada yang nanya. Yang nanya yang nanya bukan keluarga lagi. Kayak oke oke. Iya, iya, Oke. ya. Karena mm, mm, mm. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya percaya diri lah. Maksudnya ya patah hati, saya yakin kalau patah hati nggak sedih berarti kita kayak apa ya, kayak ya, Robot. jadi ya kita kan ada perasaan tadi ya kata dokter ya, jadi wajar sih Iya. sedih. Dok, ini ada pertanyaan ya dok ya, ini di kolom chat, di kolom Q&A kayaknya hanya saya yang bisa lihat. Ini saya nggak bisa pin, oh bisa pin ya. Oke, ini dari Kak Baik, ini dok Kak Baik juga kirim di kolom komentar tuh, keren banget penjelasannya dokter Rina, bisa jadi referensi bagi saya yang mendekati 30 tahun udah sering ditanya kapan nikah, semoga membantu ya. Nah, Iya. Kak juga nulis pertanyaan nih dok di kolom khusus Q&A. Pertanyaannya adalah, menurut dokter, bagaimana jika ODGJ berpasangan dengan ODGJ? Misalnya sesama penyintas bipolar. Nah, menarik banget dok. Gimana nih? Oke. Sebenarnya urusan jodoh saya nggak boleh intervensi ya. Artinya saya nggak boleh bilang jangan atau udah saling nikah aja kalian kan sama-sama ini, enggak juga. Artinya yang betul-betul memahami apakah kita masih cocok atau tidak itu adalah dua orang itu sendiri sebenarnya. Kamu masih cocok atau tidak sih? Kita itu masih bisa saling menurunkan ego dan apa namanya, saling tutup menutupi kekurangan kelebihan kita, saling nyaman satu sama lain atau enggak, itu kan yang tahu sebenarnya dua orang ini ya. Akan tetapi memang kalau kemudian ODGJ dan ODGJ ini harus dipahami, kedua-duanya harus siap dengan beberapa resiko yang mungkin terjadi. Seperti kalau secara genetik ya, karena
beberapa gangguan mental itu banyak terpengaruh oleh faktor biologis. Sehingga kalau ODGJ dengan ODGJ, terutama gangguan mental yang berat ya, kalau cemas dan cemas, mungkin depresi ringan dan depresi ringan itu mungkin tidak begitu besar dampaknya. Tapi kalau kondisi mental yang berat seperti skizofrenia, misalnya penderita skizofrenia dengan penderita skizofrenia, atau penderita bipolar menikah dengan penderita bipolar, maka harus memahami dan siap dengan resiko bahwa ada kemungkinan nanti keturunan atau anaknya itu akan memiliki kondisi mental yang mungkin ada pengaruh dari faktor genetik dari kedua orang tuanya. Meskipun nggak 100% ya, jadi mungkin sekitar 20-50% itu pasti akan terpengaruh. Nah ini harus siap gitu ya. Harus menyiapkan dan tidak masalah, artinya ya udah kita nanti akan hadapi bersama, menyiapkan misalnya kehamilannya itu kita siapkan dengan nutrisi yang bagus, akan saling mendukung satu sama lain sehingga kondisi ibunya itu ketika mengandung misalnya nanti dalam kondisi yang happy, kemudian ketika anak lahir kita akan support dengan nutrisi yang baik, kemudian pola parenting yang baik, it's okay gitu. Dan ODGJ dengan ODGJ tidak ada masalah selama saling mengetahui kekurangan dan kelemahan masing-masing dan saling mendukung. Jangan sampai saling menginduksi saling men-trigger emosi. Kalau ini ya nggak sehat akhirnya gitu. ODGJ nggak masalah asal saling tahu kamu kalau pas seperti ini tuh emosinya meningkat, mungkin kita perlu konsultasi dengan dokter atau dengan psikolog. Oh kalau kamu seperti ini, aku akan mendukungmu dengan cara seperti ini. It's okay, nggak masalah ya. Gitu. Bukan ODGJ pun kalau saling men-trigger emosi satu sama lain juga nggak cocok gitu loh. Kayak gitu ya. Setuju dok, setuju ya. Yang satu emosian ya nggak cocok juga sih. Iya. Mm-mm. Dok, tadi kita udah bahas kalau yang kejadian ini gagal ya, maksudnya bukan gagal, ternyata nggak berlanjut gitu, berhenti di situ gitu. Nah, Mm-mm. bagaimana untuk teman-teman yang lagi nonton? Mungkin dia sudah pacaran 5 Ya. tahun, 2 tahun atau setahun tapi ada rencana menikah, tapi ada Mm-mm. itu kalau ditanya jujur pasti semua orang itu kalau ditanya lu yakin gak sih? Aduh gue takut gagal nih sebenarnya pasti ada yang menjawab seperti itu dok. Nah kalau ada hati kecil yang ada berkata seperti itu, apa yang teman-teman sekarang harus persiapkan dok? Mungkin persiapkan untuk lebih lihat lagi, coba cari tahu lagi ABCD, atau misalnya kalaupun gagal kamu persiapkan ABCD udah sampai mana? Apa nih dok? Biar kita lebih siap. Oke, ya. Saya coba menjawab ya, karena saya sendiri juga meskipun saya menikah ya dan pernikahan saya itu sudah jalan 15 tahun, tetapi di dalam hubungan relasi suami istri atau laki-laki dan perempuan itu dinamikanya panjang sekali, bahkan 15 tahun pun kita masih belajar satu sama lain gitu loh. Em, Harus diketahui dari awal ya, kita itu manusia, jadi hanya bisa berusaha. Salah satu usahanya adalah tadi pertama mungkin mengetahui mismatch dari kepribadiannya ya, cocok atau enggaknya ya. Kemudian sharing visi dan misi. Apakah visi dan misinya dalam kehidupan itu sama? Misalnya mau nikah nih yang laki-laki mungkin mau LDR atau LDM ya, long distance marriage. Setelah menikah saya mau nih misalnya yang kerja di luar kota, kerja di pertambangan, kerja di pelayaran, kayak gitu kan banyak juga teman yang alami. Si ceweknya ini bisa atau enggak menjalani pernikahan yang LDM ya, sudah seneng banget tapi ternyata si ceweknya saya nggak bisa kalau LDM, saya harus dekat dengan pasangan saya dan sebagainya. Itu kan harus disamakan terlebih dahulu visi dan misinya gitu ya. Kemudian nanti setelah menikah boleh kerja atau enggak si istrinya dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus dibicarakan memang secara detail ya, supaya ketika di tengah-tengah pernikahan ini tidak menjadi suatu konflik yang kemudian memicu hal yang tidak nyaman untuk kedua belah pihak gitu. Visi dan misi, kemudian latar belakang keluarga ya. Kadang-kadang kita menikah itu memikirkan hanya kita dan pasangannya aja cocok atau tidak. Padahal lebih dari itu. Jadi pernikahan itu adalah penggabungan dua keluarga. Kita harus lihat dulu keluarganya seperti apa, ayah dan ibunya seperti apa. Cocok nggak sih? Misalnya mertuanya pendidikannya seperti apa, pola asuhnya seperti apa, tuntutan mertua ini terhadap menantu seperti apa. Akhirnya kan banyak juga kasus sudah nikah, sudah jadi jodohnya, tapi yang bermasalah bukan dengan suaminya, tapi malah dengan mertuanya, yang kemudian bisa ada yang berpisah juga, atau nggak berpisah, tapi si istri jadi
sering apa namanya mungkin mendapatkan tekanan karena ternyata tidak cocok dengan mertua misalnya, sering tidak sering selisih pendapat kayak gitu. Ini juga harus diperhatikan betul ya. Tetapi above it all ya, di atas itu semua kita sudah berusaha, kita harus tahu bahwa kita hanyalah manusia yang bisa berusaha semampu kita gitu. Kita nggak bisa menjamin bahwa setelah usaha kita udah cocok ini kepribadiannya, kita udah sharing visi misi nih udah klop banget nih, kemudian udah latar belakangnya keluarganya kita udah kumpulkan semua datanya sudah cocok, pasti nanti akan langgeng pernikahannya, nggak juga gitu loh. Jadi di dalam kehidupan itu uncertainty is the only certain thing. Jadi ketidakpastian itu adalah satu-satunya hal yang pasti dalam kehidupan ini gitu loh. Ya kan? Siapa yang bisa jamin itu akan langgeng seumur hidup? No gitu. Dan bahkan ketika suatu pernikahan itu langgeng atau tidak, percayalah bukan karena kita usaha kita saja gitu loh. Tapi itu ditentukan oleh karena kita percaya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Artinya itu adalah takdir yang kita harus hadapi ya. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Tadi itu kepribadian, latar belakang dan macam-macam. Sisanya adalah hal-hal yang tidak bisa kontrol. Takdir kita, oh ternyata nanti pada pernikahan ke 5 tahun, ke 10 tahun ternyata kita ada yang nggak cocok, baru keluar di tahun ke-10, baru keluar di tahun ke-15, 20 tahun. Itu adalah bagian dari takdir yang nggak bisa kita kontrol. Jadi stop mengkhawatirkan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang penting kita sudah berusaha, kemudian kita mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tadi, ya eksekusi sudah gitu. Lainnya out of our control gitu. Setuju dok, karena ini berdasarkan pengalaman di suku saya kan orang Batak ya dok ya, jadi kayak betul kata dokter, ada nih pacarannya udah 5 tahun lebih, ternyata gagalnya bukan karena si individual pasangannya, tapi ternyata mungkin marga ada yang nggak boleh, sehingga oh ini nggak baik di keturunan, gagal. Atau misalnya ternyata keluarganya pinginnya A, keluarganya B ngotot nggak bisa A, akhirnya gagal. Jadi maksudnya sayang banget ya, selama hubungan pacaran tadi kita nggak mencoba mencari tahu kayak tadi ya, eksekusi sebanyak-banyaknya yang bisa kita kontrol. Jadi ini benar-benar penting loh teman-teman, buat teman-teman yang lagi pacaran ya. Karena saya pun sekarang melakukan itu gitu ya dok, kayak tanya bener latar belakang keluarganya gimana, bibit bobot, maksudnya keturunannya itu gimana, apalagi kalau Batak ya dok ya. Keluarganya pinginnya gimana pestanya gitu ya. Karena itu banyak yang gagal, bukan banyak yang gagal, banyak yang nggak lanjut ke pernikahan gara-gara bukan kita gitu, tapi orang yang di luar kita. Iya. Dan gini Mbak Ivo, jadi ketika kita memulai suatu hubungan dengan cowok ya, kita harus, artinya hati kita harus siap bahwa ini orang bukan milik kita, belum milik kita, dan memang selamanya bukan akan menjadi milik kita. Bahkan setelah nanti menikah pun bukan milik kita. Kita harus siap, ini akan misalnya nanti berpisah, diambil orang atau diambil yang Maha Kuasa, kita harus siap. Artinya gini loh, setiap proses ketika mengenal, oke lah ini mau menuju ke pernikahan, tapi jangan buka dulu hati kita 100% dan memikirkan bahwa he is mine. No, gitu loh. Kamu sedang menjajaki gitu kan. Dan kalaupun ini nanti kamu jadi menikah, ini akan menjadi semacam tugas atau amanah kamu. Atau kalau ya amanah tuh gimana sih? Sama seperti saya nanti kerja di rumah sakit A. Ya ketika saya diberikan pekerjaan di rumah sakit A, saya akan melakukan tugas di situ dengan sebaik-baiknya. Ketika saya kemudian nanti ditakdirkan setelah proses ini menikah dengan si A ini, saya akan melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya semampu saya gitu kan. Nanti apakah pindah kerja dan sebagainya, apakah amanah ini sampai kapan, sampai nanti kita meninggal dan sebagainya, itu yang kita harapkan. Tapi seandainya tidak, kita harus tahu bahwa he is not ours gitu loh. Itu dulu supaya nggak sakit hati, nggak terluka gitu kan. Iya, tuh, iya sih. Semua yang kita miliki ini kalau kita balik ke situ ya dok ya, ke pemikiran itu kan itu titipan gitu ya. Betul, Pekerjaan, betul. harta, ya sebenarnya saya udah lihat lah semua kayak sekejap mata hilang tuh gampang banget. Ya, ketika kita posesif ya, over posesif atau over posesif terhadap suatu hal, itu kita akan sangat sakit hati sekali ketika itu kemudian nggak jadi milik kita.
kayak gini loh, ya itu punya pacar, kok nggak jadi suaminya ya gitu loh. Padahal memang selama ini bukan milik kamu gitu kan. Belum, kamu selama ini belum pernah memiliki dia kok gitu loh. Ketika dia kemudian pergi dari hidupmu, ya ya sudah, artinya amanahnya sudah selesai. Entah itu amanah mungkin jadi pasangan, belum menikah atau jadi suaminya nanti, ya amanahnya memang hanya sekian tahun gitu aja. Disiapkan mungkin psikologisnya seperti itu ya, jadi nggak gampang sakit hati ya. Mencoba mempondasikan ya, meminimalisir sakit hatinya. Iya. Oke. Dok, ini ada Betul. satu pertanyaan lagi, boleh ya masuk ke kolom Q&A. Ini bagus Iya, banget iya. menurut saya. Pertanyaannya adalah dari Kak Ike Chandra. Dok, saya ada penyakit kronis, belum siap menikah. Cara menjelaskan ke keluarga dan pasangan bagaimana? Nah, ini ternyata ada beberapa yang mengalami seperti ini. Gimana saran dokter sebagai psikiater? Silahkan dok. Sakit, sakit, sakit parahnya apa tadi? Nggak disebutin dok Oh, nggak sakit disebutin. kronis gitu, sakit kronis belum siap menikah, cara menjelaskan ke Hmm. keluarga dan pasangan, berarti dia punya pasangan nih dok, bagaimana ya? Oh, oke, oke, oke. Gini, jadi memang kita harus sebelum ke jenjang pernikahan memang harus menjelaskan semua kondisi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita punya penyakit, mungkin termasuk punya gangguan mental sebelumnya, ya harus dijelaskan. Kenapa? Karena nanti kita kan dalam menghadapi penyakit ini kan juga butuh support system, support dari pasangan kita, dari keluarga kita. Maka memang itu harus dijelaskan. Meskipun kita nggak bisa ngontrol responnya seperti apa loh ya. Artinya setelah kita jelasin kalau kita punya penyakit ABC, dia malah kemudian lari, ya sudah, itu adalah konsekuensi dari apa namanya, keputusan kita untuk menjelaskan. Tapi harus dijelaskan gitu kan, dengan bahasa yang mungkin bisa diterima dengan mudah oleh pasangan atau keluarganya. Nah, apa namanya, eh, memang, tapi di sisi lain ya, kalau saya sarankan gini loh, em, penyakit kronis ini bisa sembuh atau tidak gitu kan. Kalau kemudian nggak bisa sembuh, terus sampai kapan kamu akan, maaf ya, seperti dalam ini, menggantung hubungan ini gitu loh. Takut saya malah kamu itu, karena kan penyakit kronis biasanya juga mungkin nggak bisa sembuh sampai kita tua nanti gitu kan. Misalnya sekarang punya diabetes, kita pakai insulin, ya bisa nggak kita berhenti pakai insulin? Kemungkinannya kita bisa berhenti pakai insulin berapa persen sih gitu loh. Jadi jangan menggunakan alasan ini untuk kemudian tidak siap menikah. Kalau memang belum apa namanya, belum siap menikah, mungkin ada alasan lain. Karena ketika penyakit kronis nunggu sembuh, ya kapan? Akhirnya kan nggak akan siap-siap terus gitu loh. Dan kalaupun kita menikah, ya it's okay lah kita punya penyakit kronis. Yang penting pasangan kita dan keluarganya mau menerima bahwa, oh, I will, apa ya, aku akan dampingin kamu selama kamu berjuang hidup bersama dengan penyakit kronismu. Bukan berjuang mengalahkan atau melawan loh ya, karena penyakit kronis itu bukan hal yang untuk kita kalahkan atau kita lawan, tetapi untuk kita hidup bersama dengan penyakit itu. Artinya dia, pasangan kita nanti siap nggak untuk mendampingi kita berjalan hidup bersama dengan penyakit kronis itu, gitu. Menurut saya sih. Oke, mungkin ini bisa jadi penyemangat buat kakak tadi ya dok ya, benar kayak Iya. kata dokter, kita juga pikirkan perasaan pasangan kita tadi, alangkah lebih baiknya memang mau nggak mau dijelaskan gitu ya. Oke deh dok, masih ada lagi nih di kolom chat, masih boleh ya dok ya, Boleh, ada di boleh. untuk mana nih, oh ya, gini dok, menurut dokter bagaimana kalau pasangan kita sedikit-sedikit marah dan selalu negatif thinking pada kita? Ini Aduh, bisa aduh. mungkin ini salah satu tanda ya, tanda ketidakcocokan. Nah, ini bisa diarahkan kemana nih dok? Kalau pasangan kita ini sedikit-sedikit marah kepada kita dan selalu negatif thinking. Aduh. Em, cowok ya, yang sering marah tuh yang cowok atau yang cewek sih? Cowok ya kayaknya ya. Oke, jadi gini. em, Marahnya itu sejauh apa ya? Jadi ada orang, karena kan gini, ekspresi emosi marah, sedih, kecewa itu kan hal yang wajar. Kalau itu kemudian ditujukan oleh pasangan kita kepada kita karena hal yang positif, artinya gini, cowok kita marah nih kalau pasangan kita marah nih kalau kita eh, pulang ini larut malam, kalau kita nggak ngerjain tugas kuliah kita, kita malas-malesan, atau kalau kita sama
laki-laki teman-teman kita terlalu akrab nih, itu kan suatu hal yang wajar untuk kemudian dia itu marah dengan kita. Dan kalaupun marah pun ekspresi atau respon marahnya itu secukupnya. Artinya penyebabnya 50%, respon emosi dari pasangan kita tuh ya 50%. Ini kan hal yang seimbang dan sehat. Artinya marahnya nanti akan membuat kita itu menjadi orang atau cewek yang lebih baik gitu loh. Oh, pacarku tuh nggak suka kalau aku pakai baju atau pasanganku tuh nggak suka kalau aku pakai baju yang seksi terbuka gitu kan. Terus marahnya tuh cemberut nggak mau ngomong 2 hari. Oke lah, berarti kan ini membuat kita mungkin jadi lebih bisa memperbaiki diri. Oke, berarti aku mungkin pakai bajunya nanti usahakan yang lebih sopan dan sebagainya misalnya kayak gitu. Uh, tetapi kalau kemudian ini membuat kita menjadi terbebani atau bahkan jadi toksik untuk diri kita nggak berkembang nih, malah jadi semakin apa namanya insecure nih. Aku pakai baju A dimarahin, aku pakai baju B dimarahin, aku ini dimarahin. Jadi tidak jelas pemicu marahnya apa. Bahkan mungkin marahnya membabi buta nggak jelas gitu ya. Dan marahnya mungkin berlebihan sampai teriak-teriak, sampai ngata-ngatain atau merendahkan kita, bahkan sampai mungkin main fisik misalnya kepada kita. Itu kan hal-hal yang toksik dan tidak membuat diri kita berkembang. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan mempertahankan hubungan yang seperti ini. Untuk apa gitu kan? Artinya dia marahnya bukan karena sayang, tapi karena hal-hal yang negatif, mungkin overpowering, ingin mengontrol kita, ya kan? Nah, ini nggak sehat, ini bukan hubungan yang sehat. Jadi lihat dulu marahnya seperti apa dan respon marahnya wajar atau tidak, gitu ya. Oh, ya. Oke, thank you dok. Dok, satu lagi ini ada di kolom komentar. Nah ini Ya. dokter bisa lihat nih. Ini kita bisa jawab, terserah dokter ya. Ini ada pertanyaannya. Ini pro dan kontra juga sih pertanyaan ini dok. Mana ya? Coba nih. Dok, bagaimana dengan yang ta'aruf ya? Karena saya lihat teman-teman saya ta'aruf dalam 3 bulan udah menikah. Saya malah takut jika seperti membeli kucing dalam karung. Mungkin ini persepsi aja dok, persepsi sebenarnya 3 bulan itu kita bisa mendapatkan informasi apa sih? Kan sebenarnya tadi itu ya, informasi itu kita kumpulkan banyak-banyak. Secara logika misalnya 3 bulan itu bagaimana dok? Oke. Jadi gini, apa namanya, proses kita mengenal seseorang itu kan versinya berbeda-beda ya masing-masing orang ya. Ada yang dengan pacaran, ada yang kemudian dikenalkan sama orang tuanya, ada yang kemudian sama tetangga aja yang udah tahu dari kecil, ada yang kemudian sama temennya gitu kan, ada yang kemudian dengan memilih dengan proses ta'aruf. Saya kira tidak ada masalah ya dengan proses-proses itu selama di dalam kita memutuskan tadi ya kita melibatkan prefrontal korteksnya itu tadi loh. Jadi monggo aja kalau ta'aruf. Saya kira ta'aruf pun juga malah justru akan lebih objektif karena data-data yang kita kumpulkan itu kan objektif. Kalau mungkin pacaran 1 tahun 2 tahun kan kita mungkin untuk tanya visi dan misi itu malah jadi nggak enak, mungkin kasihan ya. Nanti kalau aku jadi istrimu kira-kira aku di jatah boleh kerja nggak? Kalau nggak boleh kerja, kira-kira kamu mau kasih aku tuh uang bulanan berapa juta? Gitu kan misalnya ya. Uang belanjanya kasih berapa juta. Terus kemudian nanti aku sama mertua kira-kira mau kamu satu rumah kan atau beda rumah. Itu mungkin ketika kita sudah pacaran malah mau nanya kayak gitu malah nggak enak gitu loh. Ya kan, karena udah main perasaan duluan. Padahal kita tahu kalau aku tuh kalau serumah sama mertua pas mungkin nggak akan cocok, mungkin nggak akan nyaman. Kalau aku disuruh nggak kerja, tapi kemudian dikasih uang bulan segini, pasti nggak cukup. Kita mungkin tahu, tapi karena udah main perasaan dulu, udah terlanjur kadung cinta dulu, akhirnya kita mengiaskan mau nikah gitu loh. Tapi kalau ta'aruf justru belum main perasaan sehingga kita bisa menanyakan hal-hal yang objektif tadi sebagai data-data untuk kita memutuskan. Jadi malah prefrontal korteksnya kepake banget, nggak tertutupi oleh fungsi amigdala tadi. Gitu aja sih. Nah, kalau mau dengan proses non ta'aruf seperti pacaran dan sebagainya itu apa namanya? Ya, silakan tapi prefrontal korteksnya tetap dipakai lah, jangan. Iya dong, gitu ya. Yang penting dipakai prefrontal korteksnya. Ya. Jadi kuncinya itu ya, ya benar juga sih. Oh makanya saya saat jadi juga ya dok ya, mungkin kalau ada pacaran 10 tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun kan ya, bisa jadi itu ya mungkin lebih banyak nggak dipakai itunya kali ya dok ya, maksudnya jadi pertimbangannya gitu lah. Ya.
Oke, Dok, ini pertanyaannya di kolom Q&A udah habis, di kolom komentar juga udah habis. Jadi kita mau di akhir sesi nih teman-teman. Dok, ini kan seru banget yang kita bahas hari ini. Dokter apa ya? Dokter membuka banyak banget sisi dari topik kita, sakitnya jagain jodoh orang lain ini gitu loh. Jadi mungkin judulnya kayak kayak apa ya? Kayak nyes banget ya, Dok ya. Emang sakit sih, kita bacanya aja sakit banget jodohin. Mau itu salahnya kita, mau itu salahnya orang di luar kita, tapi pasti sakit banget, Dok. Nah, kata-kata dari dokter deh, motivasi. Oke, lanjut. Motivasi dari dokter Rina sebagai psikiater. Penyemangat aja, Dok. Tips mencari pasangan. Oke, tips bertahan dengan pasangan dan menjadikan itu peluang lebih besar ke jenjang pernikahan. Bagaimana? Oke, oke. Wah, agak sulit ya pertanyaan terakhirnya ya. Gini, yang pertama terlebih dahulu kita ubah mindset kita. Ketika kita sudah menjalani hubungan yang lama dengan seseorang, kemudian tidak jadi menikah dengan dia, jangan katakan bahwa kita jagain jodoh orang, karena apa namanya bisa jadi orang juga sudah jagain jodoh kita, gitu kan? Artinya, it's okay, life is take and give. Kamu berharap jodohmu dijagain orang dengan baik kan? Maka jagalah jodoh orang lain itu kalau memang kemudian dia jadi jodoh orang lain dengan sebaik-baiknya juga. Sehingga nanti kamu akan berterima kasih juga dengan orang lain yang udah jagain jodoh kamu. Kan itu. Pokoknya positif aja lah pikiran kita. Ya. Kemudian motivasi. Selalu dan selalu ya di dalam kehidupan kecewa, marah, sedih ketika kehilangan sesuatu itu hal yang wajar banget ya. Akan tetapi untuk meminimalisir itu semua, pastikan setiap melakukan sesuatu, teman-teman itu selalu memakai rasio terlebih dahulu. Artinya jangan mengorbankan perasaan terlalu dalam ya ketika kemudian dia belum menjadi milik kamu ya, belum menikah dengan kamu. Bahkan nanti setelah menikah pun juga ada porsi-porsi yang jangan 100% kamu merasa bahwa dia milik kamu sepenuhnya ya. Ini untuk mencegah kamu untuk sakit hati dengan apa namanya ya nggak bisa move on kayak gitu. Jadi yang terbaik adalah kamu rely on yourself gitu ya, dan juga kepada yang maha kuasa. Jadi pasangan itu adalah hal yang diberikan oleh yang maha kuasa, kadonya buat kita gitu aja. Sehingga kalau kita lagi dikasih kado ya kita buka kado itu dengan penuh rasa syukur dan bahagia gitu. Kalau belum dikasih ya sudah gitu. Kita juga toh sebelumnya memang belum pernah dapat belum punya kado itu kok ya. Jadi kalau dikasih disyukuri, kalau belum yakinlah akan ada masanya yang terbaik untuk kita untuk dapat kado itu. Gitu aja mungkin ya, Mbak Ivo ya. Oke, saya perbaiki deh judulnya. Mungkin nanti besok-besok teman-teman bisa ganti kata-katanya gitu kayak, aduh sakit banget jagain jodoh orang lain. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, kita bisa jawab teman-teman. Kita bisa bilang, enggak kok, aku jagain jodoh orang lain. Karena jodohku lagi dijagain juga sama orang lain. Jadi sakitnya dihilangin. Aku seneng kok jagain jodoh orang lain. Dengan Bener. sebaik-baiknya ya, jangan lupa ya. Ya, amanah lah kita anggap ya. Oke, Dokter Rina, 1 jam kita udah ngobrol, makasih banyak. Teman-teman sekali lagi, kalau yang mau tanya-tanya Dokter Rina, apalagi yang di Jogja dan sekitarnya, mungkin boleh langsung ketemu Dokter Rina. Dokter praktek di mana aja boleh di-mention, Dok, di sini nggak apa-apa. Oke, boleh teman-teman kalau kalau yang agak longgar mungkin di RSI PDHI Kalasan ya, di RSI PDHI di hari Senin, Rabu sama Jumat ya, nanti bisa kontak di pendaftaran online, bisa mendaftar di Poliklinik Jiwa gitu, atau platform online juga boleh gitu ya. Oke, teman-teman Dokter Rina, makasih banyak. Senang banget. Teman-teman boleh follow Instagramnya Dokter Rina kalau belum follow, karena Dokter Rina kayaknya akan banyak Instagram live nih beberapa hari ke depan. Saya udah curiga nih. Akan ada. Iya, Seru minggu banget. depan kita mau ngobrolin tentang cowok-cowok yang suka bohong tuh. Oh, nonton. Wajib nonton. Ya, iya. Nanti lihat ya. Ya. Gabung ya. Oke, Dokter Rina, makasih. Ini Sabtu udah malam minggu. Dokter selamat istirahat. Teman-teman yang udah nonton, Ya, udah bergabung, semoga yang kita bagikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau gitu, saya Dokter Rina harus pamit. Selamat malam, kita jumpa lagi dan kesempatan. Makasih dokter, selamat malam, dadah. sama-sama.
Oke, by the way sebelum aku tutup, aku mau ngasih tahu kalau hari ini aku live-nya dari salah satu kafe di dekat daerah Jantung masih ya. Jadi ini aku pesan mojito, ini enak banget. Nah, menemani malam minggu kalian, buat kalian lagi di luar atau lagi di rumah sendirian, semoga apa yang kita sampaikan hari ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Kalau gitu aku pamit, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Aku minum dulu.